Saudari-saudaraku, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mengawali sajian Kofi Ruhani pada minggu biasa ke-15 ini, saya ajak kita bersama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, di dalam lubuk hati kami telah Kau goreskan perintah-perintah-Mu, dan melalui Yesus Kau jelaskan bagaimana kami hendaknya melaksanakan kehendak-Mu. Perkenankanlah kami menunjukkan belas kasih dan cinta kasih-Mu kepada sesama kami yang sedang menderita, sebagaimana Yesus Kristus telah memberikan teladannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi sungguh menarik. Seakan kita ikut menyaksikan atau mengalami dari dekat kisah itu. Kisah ini sering terjadi dalam hidup kita, di mana kebetulan kita lewat dan ada kecelakaan, ada insiden di depan mata kita di saat kita lewat. Kita lagi nyetir dan temukan orang yang lagi tergeletak atau terkapar oleh satu insiden yang tidak diduga sebelumnya. Belum ada ambulans, belum ada polisi, belum ada mobil pengerek yang datang. Ia sendirian. Kita ada di situ, sementara seperti biasa yang lain lewat begitu saja menghindari orang itu karena takut terlambat. Sudah ada janji sebelumnya. Mereka saking tenggelam dalam kesibukan dengan urusan mereka hingga tidak bisa melihat orang yang sedang susah, terkapar tak berdaya di hadapannya. Dalam perumpamaan tadi kita dengarkan tokoh-tokoh alim ulama, imam dan seorang Levi, seperti seorang romo dan diaken yang bergegas ke tempat kegiatan harian mereka karena sudah ditunggu jemaat atau umat dan takut dimarahin karena terlambat. Mereka cuma melirik dan terus berlalu. Sementara dikisahkan Injil tadi, ada seorang pejalan kaki, seorang Samaria yang dapat kita katakan saat ini ibarat seorang Maroko. Dia melihatnya dan sangat peduli padanya. Dia peduli dengan nasib orang yang tak dikenal itu. Rasa iba yang menjalar hingga sumsumnya membuat dia harus melakukan sesuatu tindakan konkret sebagai P3K. Sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk membersihkan luka orang itu. Lalu diangkatnya dan diletakkan di atas hewan tunggangannya. Dibawanya ke tempat penginapan untuk dirawat tanpa menanyakan apakah dia sudah diasuransi. Malah sebelum melanjutkan perjalanannya, dia berjanji untuk membayar biaya perawatan lebih lanjut bila dia kembali dari perjalanannya. Kemudian Yesus bertanya, siapakah dari ketiga orang itu sesama dari orang yang dirampok, yang mengalami kecelakaan di jalan? Imam dengan jubah indahnya dalam perjalanannya ke kebaktian. Orang Lewi, diaken yang terburu-buru yang sudah membuat janji aspraknya. Atau orang asing itu, orang Samaria yang tersentuh, yang iba hatinya turun dari hewan tunggangannya dan membantu pria itu. Jelas orang yang ketiga, orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu bertemu dengan seorang pria yang dipukuli dan ditinggalkan terkapar di pinggir jalan. Kemudian dia menjadikannya sebagai sesama saudaranya. Dia bukan tetangganya, bukan orang yang dikenalnya. Dia kebetulan
didapatinya terkapar di pinggir jalan umum. Dan momen itu mempertemukan dan menyatukan mereka sebagai sesama satu sama lain. Dan ingatlah, kebaikan, cinta kasih, uluran tangan menyatukan mereka sebagai sesama. Maka Yesus berkata, "Pergilah dan lakukan hal yang sama." Saudari dan saudaraku terkasih, orang Samaria itu sebelum dia meninggalkan rumahnya tidak pernah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa hari ini saya akan membantu seseorang. Tidak. Ini terjadi dengan sendirinya pada saat itu, di jalan itu, pada jam itu, pada hari itu. Ketika mereka berdua bertemu dan ada getaran rasa kemanusiaan, maka mereka melihat satu sama lain sebagai sesama, yang satu menjadi sesama bagi yang lain. Demikianlah dalam hidup kita sendiri, saudara-saudariku. Tetangga bisa saja menjadi sesama kita. Bahwa kita tiba-tiba menemukan suatu situasi di mana kita terpanggil untuk berbuat sesuatu yang nyata untuk membantu yang lain. Bisa saja di supermarket atau di jalan dengan mobil, di tengah hujan lebat, di mana orang-orang berdiri tak berdaya di pinggir jalan, atau orang sakit yang menatap kita dengan lirih karena sedang dipasang infus dan gas tabung di rumah sakit. Atau di saat kita mendapat telepon di tengah malam dari tetangga yang panik karena ada kebakaran atau kedatangan maling. Apa tanggapan kita? Apa reaksi kita? Masihkah kita katakan tidak ada waktu? Masih sibuk? Saya tidak lihat. Kejadian itu buat saya sakit. Bila kita melakukan sesuatu, meskipun hanya menelepon 112 atau memberikan bantal agar seseorang bisa meletakkan kepalanya untuk berbaring, atau kontak ANWB untuk datang, telah menjadikan kita menjadi sesama satu sama lain. Karena setiap saat, tanpa diduga, kita dapat bertemu dengan sesama di sekitar kita yang mendorong kita menjadi sesama satu sama lain dalam kasih dan kebaikan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudari dan saudaraku, semoga Tuhan membuka mata hati kita, menggerakkan rasa iba dan rasa solider kita bagi sesama kita di sekitar kita untuk melakukan sesuatu yang konkret bagi mereka. Dan semoga Dia menuntun, membimbing, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.